Lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Halaman 83. Iya, halaman 3. Engkila. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'alam wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di pengakhiran bab uzlah, tinggal pertanyaan-pertanyaan yang dikutip oleh Imam Ghazali dan dijawab oleh beliau sampai pada pertanyaan berikutnya. Fa'indila, jika ditanyakan fama taqulu fi ziyaratil ikhwani fillahi azza wa jalla wa muwasalatil ahbab bit talahi wat tadaburi, menurut kamu bagaimana posisi zuhud itu dan bagaimana seseorang yang maksud saya bukan zuhud, uzlah. Nah, bagaimana posisi uzlah itu dihadapkan dengan perbuatan ziarah atau mengunjungi atau silaturahmi, mendatangi sahabat-sahabat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang uzlah itu sudah tidak boleh juga dia mendatangi sahabat-sahabatnya yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dia? Maksudnya bukan berarti ini kan yang dimaksud bukan teman ngobrol, bukan teman makan, bukan teman gosip, tapi ini teman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman yang ketika kita duduknya kita dengan dia itu membahas agama, membahas sejarah Nabi, membahas fikih, membahas akidah, seperti insya Allah duduknya kita di tempat ini. Dan kita duduk di tempat ini tidak mengharapkan apa-apa, tidak ada bagi-bagi uang di sini, tidak ada bagi-bagi makanan. Oh, Ustaz, kan nanti ada makanan ini ada seberapa makanannya? Tidak ada bagi-bagi makanan. Air di rumah juga ada air, dan di sini di rumah juga bisa minum air. Tidak ada yang kita cari di sini. Ya kecuali memang betul-betul kita ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama duduk di majelisnya Imam Ghazali, kita Minhajul Abidin, duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid di majelisnya Syekh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Karena ini maulid ini yang menulis beliau, kita tidak punya tujuan lain kecuali meminta barokah dari majelis ini. Selebihnya tidak ada tujuan apa-apa. Nah, lalu hadir bertemu dengan teman-teman yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ini masih dibolehkan atau tidak ketika kita ini sudah berazam, beriktikad untuk beruzlah? Atau pertanyaan ini juga mengarah kepada apakah tidak kontradiksi perintah uzlah itu dengan sementara di tempat yang lain itu ada manfaat besar yang bisa kita dapat kalau kita itu tidak beruzlah dengan cara mengunjungi teman-teman kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. An-Naziyah taqul azza wa jalla wa muwasalatil ahbab, dan mengunjungi orang-orang yang kita cintai, maksudnya orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dianjurkan untuk saling mencintai. Kita
dianjurkan mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan kita untuk mencintainya. Makanya kita diperintahkan untuk cinta kepada sahabat-sahabat Nabi karena sahabat Nabi dicintai oleh Allah. Kita diperintahkan untuk cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW karena ahlul bait Nabi mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu mencintai Rasul, dicintai Rasul, ahlul bait itu mencintai Rasul dan dicintai Rasul. Kita diperintahkan untuk mencintai para wali, para ulama karena wali dan ulama mencintai Allah, mencintai Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai wali dan para ulama. Dan begitu juga kita diperintahkan mencintai, maksudnya di sini mencintai dengan cinta yang khusus karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Muhammad SAW. Makanya kita sebut orang-orang yang seperjuangan dalam mencintai ini dengan al-ahbab, orang-orang kecintaan kita. Siapa dia? Dia para ulama, para aulia, para orang-orang yang bersuluk, para salih, itu ahbab, orang-orang yang kita cintai. Bagaimana dengan mengunjungi mereka? Orang-orang yang tercinta itu bitalagi buat tadakur dengan niat saling menimba manfaat. Tidak ada tujuan yang lain, saling menimba manfaat dan saling tadakur, mengingatkan dalam pertemuan ini. Nah, menurut kamu bagaimana? Fa'alam, kata Imam Ghazali, ketahuilah anna ziyaratal ikhwani fillahi ta'ala min jawahiri ibadatillahi ta'ala. Sesungguhnya mengunjungi saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk mutiara, jadi silaturahmi kepada orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk mutiara, kelasnya itu seperti mutiara di dalam beribadah kepada Allah SWT. Kelasnya seperti mutiara. Mutiaranya ibadah kepada Allah SWT. Nah, kalau kelasnya mutiara itu berarti mahal sekali yang didapat dari kunjungan kepada orang-orang yang baik. Bahkan boleh jadi kelasnya lebih mahal daripada sholat-sholat sunnah kita. Bukan KW mutiaranya. Mutiaranya bukan KW. Bukan KW, mutiaranya lebih mahal daripada sholat-sholat sunnah kita. Lebih mahal daripada qiraatul Quran kita, zikir kita. Mengapa demikian? Karena sholat sunnah, zikir, Al-Quran kita di dalamnya boleh jadi kemasukan hal-hal yang tidak baik, sampai disebutkan memandang wajahnya ahlillah, orang-orang yang mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih utama daripada ibadah setahun. Ibadah setahun non-stop. Saya itu punya ibadah sah. Memandang wajahnya orang yang punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu kali pandangannya lebih utama daripada ibadah kita non-stop satu kali. Kenapa kalau demikian? Sebab memandang orang yang punya kedekatan di sisi Allah itu menjadikan kita ingat kepada Allah. Kita jadi ingat kepada Allah. Tidak perlu dzikirullah. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka itu dipandang, pandangan itu mengingatkan yang memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah kita selama setahun belum tentu mengingatkan kita kepada Allah. Sholat kita, siapa yang tadi pagi sholat ingat kepada Allah? Ya Allah. Siapa yang tadi malam sholat ingat kepada Allah? Tadi pagi sholat subuh rakaat pertama habis Fatihah, imamnya baca surat apa? Rakaat keduanya habis Fatihah, imam baca surat apa? Baca
mendekatkan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita bacanya sambil males-malesan, sambil lihat halamannya kok nggak selesai-selesai ini ya, target kita ini. Sholat juga gitu, ini imam kok panjang membaca suratnya. Jadi ibadah kita ini sebagian besar menjalankan tugas, tidak ada rohnya. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk mutiara, sesuatu yang sangat dianjurkan. Wa fiha az-zulfah al-karimah ila Allah azza wa jalla, dan di dalam kunjungan atau silaturahmi itu di dalamnya terdapat sesuatu sarana yang bisa mendekatkan kita, sarana yang mulia yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat kepada Allah menjadikan kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat itu kalau pulang dari majelisnya Nabi Muhammad SAW sumpah semuanya. Sahabat ini ketika pulang dari majelisnya Nabi Muhammad SAW itu seperti baru keluar dari surga. Tadinya masih di surga, keluar dari majelisnya Nabi seperti keluar dari surga. Atau seperti orang yang di langit kemudian kembali turun ke bumi. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan dirinya itu munafik. Berjumpa dengan Rasulullah, saya ini ternyata munafik. Kenapa demikian? Karena saya ini ketika berada di majelismu, berada di puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai majelis, ketemu dengan anak, dengan istri lagi, turun lagi di bumi. Turun di bumi. Karena pertemuan dengan Nabi, dengan orang-orang yang dicintai Allah, itu mengingatkan kita, meningkatkan kualitas kita lebih cepat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ama fiha min durubil fawaid wa salahil qalb. Dan di dalamnya juga terdapat bermacam-macam manfaat dan hal-hal yang bisa memperbaiki hati kita. Di dalam pertemuan ini banyak manfaatnya. Nah, kalau disebutkan manfaatnya satu-satu, nanti kita tidak jadi membahas pertanyaan ini. Nah, kemudian di dalamnya juga ada perbaikan untuk hati kita. Bisa kita jadi malu melihat orang yang dicintai Allah itu, kita jadi malu. Apa yang sudah saya lakukan di dalam hidup ini bisa juga membangkitkan motivasi kita untuk menjadi lebih baik dan lain-lainnya. Tapi kata Imam Ghazali, mutiara dalam pertemuan itu bisa kita dapat sarana mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam pertemuan itu bisa kita raih manfaat dan perbaikan hati, itu bisa kita cicipi bisyartain, dengan dua syarat. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu mau uzlah, kemudian kamu mau mengunjungi orang-orang yang dicintai Allah, kunjungi dia, karena itu mutiara dari ibadah. Bahkan mungkin lebih baik daripada uzlah. Tapi dalam kunjungan itu kamu harus memenuhi dua syarat. Kalau dua syarat ini tidak kamu penuhi, jangan keluar dari tujuan. Apa dua syarat itu? Ahaduhuma, salah satunya atau yang pertama, alla yakhruja fi dzalika ila al-ikthari wal ifrat. Kamu boleh melakukan kunjungan itu asalkan tidak terlalu sering dan tidak berlebih-lebihan. Ada orang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lakukan kunjungan ke orang itu. Tapi jangan setiap hari datang setiap hari. Saya ini cinta terhadap orang itu, ya tahu kamu cinta, tapi jangan setiap hari kamu datang. Kecuali kalau memang ada jadwalnya yang lain. Pagi datang, siang datang, sore datang, malam datang, atau datang ke rumahnya tidak pulang-pulang. Itu sahabat kan sampai ditegur sama Rasulullah SAW.
Sahabat itu tegur. Karena Nabi Muhammad itu kalau sahabat datang, sahabat itu karena cintanya kepada Rasulullah ya nggak mau pulang dia. Siapa yang mau meninggalkan Nabi Muhammad? Rasanya kalau perlu tidur bareng Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ini keperluannya macam-macam, tanggung jawabnya macam-macam. Dan Nabi itu malu mau menyuruh sahabatnya keluar. Sampai akhirnya turun firman yang menegur sahabat itu. Kata Allah SWT, kalau berkunjung ke tempat Nabi jangan lama-lama. Itu yu'zim Nabi, kata Allah, itu mengganggu Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah itu malu mau mengucapkan kepada kamu bahwa Allah tidak yastahi. Tapi Allah tidak malu. Nah, sampai turun Nabi Muhammad ini dari Allah cintanya kepada Rasulullah SAW. Kalau ada yang ganggu, maksudnya ganggunya bukan menyakiti dia, ganggu kehidupannya Nabi saja yang turun tangan pencipta langsung Allah SWT. Nah, apalagi kalau menyakiti, itu cuma mengganggu hidupnya. Yang ganggu itu karena cinta ya, itu Allah langsung turun tangan. Apalagi orang yang mau mencelakai Rasulullah, jelas tak silakan. Begitu juga wali-walinya Allah SWT. Makanya orang kalau memerangi wali, memerangi Allah dia. Karena Allah itu kalau sudah mencintai hambanya, Allah langsung turun tangan. Kalau kamu sakiti dia, berarti kamu perang sama Allah Subhanahu wa taala. Man ada waliyan faqad adantuhu bil haq. Hati-hati. Kalau kita nyakiti orang, hati-hati. Dan jangan itu walinya Allah. Kalau kita sakiti dia, hancur hidup kita binasa. Sholat kita tidak ada manfaatnya, hidup kita, sedekah kita semua bisa hancur. Alhamdulillah. Nah, jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu sering kunjungan tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sabdanya? Zur hibban tazid hubban. Kata Rasulullah SAW, kunjungi jarang-jarang, nanti cintanya bertambah. Kunjungi orang itu jarang-jarang, nanti cinta kamu dan cinta orang itu akan bertambah. Tapi kalau terlalu sering, belenger, makan terlalu banyak, sudah tidak nafsu lagi. Coba setiap hari makan sayur lodeh umpamanya, makan sayur lodeh, pagi sayur lodeh, siang sayur lodeh lagi, malam sayur lodeh lagi, besok pagi siang sore seminggu sayur lodeh lagi. Pingsan kita, tidak ada makanan lain ini. Kita lihat sayur lodeh bisa merinding langsung, makan ini terus. Nah, makanya manusia itu tabiatnya memang gampang bosan. Makanya jarang-jarang kunjungan yang jarang-jarang itu bukan karena tidak cinta, tapi justru karena cinta, takut cintanya pudar, takut. Padahal sahabat itu kalaupun setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW, cintanya tidak akan pudar. Dan Nabi cintanya kepada sahabat juga tidak akan pudar. Cuma mereka takut, bosan itu buat mereka sudah dosa. Bosan itu sudah dosa, sudah syukur ada. Jadi karena takut kalau bosan, mereka memperjarah iman. Makanya Imam Ghazali di bab haji, kalau pergi ke Mekah jangan lama-lama, pergi ke Madinah jangan lama-lama. 3 hari itu maksimal, kata Imam Ghazali. Kenapa? Takut kamu nanti sudah tidak takdim lagi melihat Ka'bah dan melihat makam Nabi Muhammad. Takut, itu sudah syukur ada. Takut mau pergi ke Ka'bah, bosan. Nah, bahaya betul. Ka'bah bosan. Ibadah juga seperti itu. Jangan terlalu berlebih-lebihan, nanti bosan. Kalau kamu bosan ibadah itu sudah soal adab.
Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kamu kalau baca Al-Quran, kira-kira kamu sudah mulai jenuh, sebelum jenuh itu berhenti. Jangan sampai kamu jenuh baca Al-Quran, karena jenuh membaca Al-Quran itu sulit adab. Masa baca firman Allah kamu bosan, lihat sinetron kamu nagih, baca komik nagih, baca novel 3 jam selesai, baca Al-Quran 1 lembar tidurnya 4 hari. Nah, masa baca kitabnya Allah, firmannya Allah seperti itu. Nah, ukur jangan sampai kamu jadi jenuh. Oh ya udah betul Ustaz, kalau gitu saya setiap hari 5 ayat saja. Ya enggak gitu juga. Artinya kamu berusaha jangan sampai bagaimana caranya, ada taktiknya. Ibadah itu kan macam-macam, makanya diselang-seling. Baca sholawat, jangan sampai bosan. Sholawatnya di Al-Qur'annya ada sholat 2 lembar. Ada orang lebih baik 1 juz sekaligus Ustaz, jadi enak. 1 juz itu tapi dia sama bosan bacanya, nunggu kapan selesainya 1 juz. Lebih baik kalau 1 lembar, habis sholat 2 lembar, belum sempat bosan itu. Habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, tapi kamu tidak bosan-bosan. Nah, tidak bosan-bosan. Sholat juga gitu. Sholat juga seperti itu. Nah, ada masanya nanti orang itu ibadah sudah seperti orang awam kita itu makan, nagih. Tapi kita belum nagih sama ibadah. Jadi yang dijaga kualitas hati kita. Watani zulhibban tazid hubban. Sama orang tua juga begitu. Sama orang tua gitu, lain kota atau lain rumah. Jadi jangan lama-lama, jangan sampai kita ketemu orang tua kita sendiri bosan. Syukur ada dulu ketemu ibunya, ketemu bapaknya bosan. Gimana? Ketemu temannya, duduk lupa waktu. Ketemu orang tuanya bosan. Ibunya yang lahirin dia tidak mau ngantuk, tidak nyambung. Tidak nyambung, harus disambung-sambungkan. Itu yang lahirkan kamu. Bapak kamu juga begitu, harus kamu hormati. Jadi caranya bagaimana? Zulhibban tazid hubban. Kalau ketemunya kelamaan, konslet. Nah, sebelum konslet, akhiri dulu. Nanti ketemu lagi di waktu yang lain. Watani, yang kedua, antahfadha haqqa dzalika. Syarat yang kedua, engkau menjaga hak-hak pertemuan itu. Apa hak-hak pertemuan itu? Bitajannub 'anil riya' wat tazayyun. Dengan menjauhi riya. Riya itu segala suatu perbuatan atau ucapan yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kepentingan selain Allah. Jadi yang kedua, menjaga hak-hak pertemuan tadi. Apa? Menjaga hak-hak pertemuan itu seperti apa? Caranya menjaga pertemuan itu, pada saat kamu bertemu, kamu harus menjauhi riya. Pada waktu dari mulai penampilan kamu, pakai baju biar apa? Biar orang itu tahu ini bajunya merek. Ini sudah riak nih. Pertemuan itu sudah didasari riak. Pakai kopiah yang bersih biar apa? Biar kelihatan di bawah saya. Itu sudah riak. Habis baca zikir di rumah, sebentar lagi saya mau ketemu teman saya. Kenapa? Pasti dia lihat wajah saya ini bercahaya ya. Dia tidak niatkan pertemuan itu didasari riya. Kemudian di pertemuan itu gaya kamu bicara, siapa yang kamu tuju? Ucapan kamu, siapa yang kamu tuju dari ucapan kamu? Kemudian pandangan mata kamu,
gerak-gerik kamu, umpamanya di maulid ini, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat riya. Jadikan tulus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudara kita di majelis-majelis yang lain. Ketika kita menangis, apa yang kita tuju dari tangisan kita? Ketika kita menampakkan wajah yang khusyuk, apa yang kita tuju dari tampilan tadi? Apalagi itu sudah masuk streaming lagi, yang lihat lebih banyak ini yang dituju siapa ini? Masuk streaming ini yang kamu tuju siapa? Allah atau follower? Kalau follower yang dituju, tidak ada pahalanya majelis kamu, pulang saja kamu tidak usah di majelis katanya misalnya. Di rumah aja lebih selamat kamu. Kalau tidak bisa menjaga hak-hak pertemuan ini, lebih selamat kamu di rumah. Jangan satu depan kosong kan yang datang ke sini. Ini artinya datang ke majelis tapi harus berusaha menjaga diri kamu, terus konsisten, jangan sampai melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kamu dari riya, jauhi riya wa tazayyun. Menghias ucapan, menghias tindakan, menghias penampilan diri kita bukan karena Allah. Kalau riya, bedanya riya sama tazayyun, kalau riya itu berkaitan dengan ibadah-ibadahnya, zikirnya, alhasil pamer. Tapi kalau tazayyun itu lebih kepada penampilan, bukan kepada ucapan. Walaupun pada intinya ya sama, riya sama tazayyun itu sama. Wa qaul al-lagwi wal ghibah, dan juga selain itu menghindari ucapan-ucapan lagu. Ucapan lagu itu ucapan yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia. Ucapan lagu itu ngobrol soal pertandingan sepak bola, lagu itu manfaatnya besar. Kalau tidak ngobrol yang hal-hal seperti itu, nanti tidak mau ngobrol apa, saya tidak bisa deket sama orang nanti, ya nggak apa-apa lah. Kalau kamu mau ngobrol tentang sepak bola, tujuannya mau ulfah, supaya bisa masuk, mendekatkan diri, tujuannya itu bagian dari dakwah, gitu ya. Saya ngobrol masalah makanan, maksudnya supaya dekat, karena orang-orang ini kalau saya ajak ngomong agama terus lari kemana. Nah, makanya kita harus turunkan level, ngobrol masalah hal-hal yang lumrah dijalani oleh manusia, tapi tujuan kita dalam ngobrol itu ulfah, untuk mendekatkan hati, supaya orang itu tidak lari dari kita. Kenapa kok orang dia tidak lari dari kita? Supaya kita bisa menjaring dia masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan saya bisa mengambil manfaat dari orang itu. Manfaat ukhrawi maksudnya, bukan manfaat duniawi. Makanya Nabi Muhammad SAW, sekelas Nabi Muhammad SAW yang Mi'raj berjumpa dengan Allah itu di bulan Rajab ini, itu masih main kuda-kudaan dengan cucunya. Itulah tidak lalu. Karena Nabi Muhammad SAW dalam tindakannya semua karena Allah SWT, guyonnya juga karena Allah SWT. Nah, ucapan yang lalu itu juga ucapan sia-sia, tidak ada bobot ibadahnya, dan tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan karena duniawi belaka. Lalu apalagi riba, termasuk ucapan riba. Apalagi riba itu membicarakan keburukan orang. Ya Allah, ini musibah besar. Sekarang orang di dalam majelis, di dalam masjid riba. Hati-hati, riba di luar masjid itu dosanya besar. Riba di dalam masjid dosanya lebih besar daripada riba di luar. Kamu riba di luar sini,
di luar masjid sini. Sama riba di dalam masjid ini dosanya lebih besar di masjid. Di rumahnya Allah kamu menggunjing. Bermaksiat di rumahnya Allah dosanya lebih besar daripada bermaksiat di luar sana. Di luar sana sudah besar, apalagi di sini, apalagi di masjid. Hati-hati. Atau bicara yang jorok, bicara yang membangkitkan birasi orang, mengingatkan orang dengan hal-hal yang tidak baik, dijauhi hal-hal yang semacam ini di dalam majlis. Fayaqulu 'alaika wa 'ala akhikal wabal. Kalau kamu tidak bisa menghindari hal-hal ini, tidak bisa menjaga hak-hak majlis itu, maka pertemuan yang tadinya bisa mendatangkan manfaat, pertemuan yang seharusnya bisa menjadi mutiara ibadah, bisa kembali kepada kamu dan saudara yang kau ajak bertemu itu kembali mendatangkan bencana, berubah. Yang seharusnya bisa mendatangkan manfaat, tapi kamu tidak menjaga hak-haknya, bisa berubah mendatangkan bencana kepada dirimu dan kepada saudaramu itu yang kau kunjungi. Jadi bahaya sekali, pertemuan itu sangat berbahaya. Kita tidak ketemu orang, tidak dapat ilmu, tapi ketemu orang itu berbahaya. Berbahaya sekali bertemu dengan manusia. Makanya kata Imam Ghazali, makhluk itu salah satu rintangan dari 4 rintangan bagi manusia untuk mendekat kepada Allah. Falakat Ruqyah telah dikisahkan Annal Fudail wa Sufyan rahimahumullah ta'ala tadzakara syai'an fabakaya. Telah dikisahkan bahwa Fudail dan Sufyan, semoga Allah merahmati mereka berdua, bertemu saling berbincang-bincang, saling mengingatkan, lalu kedua-duanya dalam pertemuan itu nangis. Berarti ini pertemuan khair, sampai nangis dua-duanya. Kita kalau ketemu sahabat kita kemudian menangis karena saling mengingatkan, itu pertemuan yang hebat. Itu zaman sekarang tidak ada orang ketemu nangis. Ketemu yang dipikir uang, dipikir makanan, yang dipikir film, pertemuan tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Belum lagi di sebelah sana bertemu untuk maksiat. Pertemuan zaman sekarang kadang-kadang sudah tidak perlu melalui jasa, bisa bertemu di dunia maya. Pertemuan lewat chatting. Chatting kamu itu ada hiasan-hiasannya, ada like-nya, apa namanya, emoticon. Emoticon itu kamu berikan karena Allah atau bukan? Atau tazayyun? Kasih love, emoticon itu tazayyun atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan tadi jangan bermuka dua, jangan bermuka dua. Usahakan segala sesuatu. Kalau mau ngasih emoticon like, sebelum ngasih hadirkan dulu dari hati saya, bukan cuma topeng belakang. Jadi orang yang hatinya itu lebih indah daripada penampilan. Penampilannya indah, hatinya lebih indah daripada penampilan. Jangan jadi orang yang gemar basa-basi. Gemar basa-basi itu munafik, bermuka dua. Artinya jangan gemar basa-basi itu jadi orang yang sopan, bukan saya nggak mau basa-basi lagi, kasar. Nggak pakai tanda kali-kali, bukan itu juga. Jadi orang yang sopan, santun, tapi kesantunan dan kesopanan itu muncul dari hati, bukan dibuat-buat, bukan tazayyun. Karena Allah, bukan karena orang itu. Kalau karena orang itu, kamu bisa sopan di sini, bisa kasar di tempat lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Sufyan dan Fudail ini dua-duanya nangis. Ya Aba Ali,
arju anna ma jalasna majlisan arjalana min hadhil majlis. Kata Sufyan, faqala Sufyan, hai Abu Ali, julukannya Fudail ini ya. Hai Abu Ali, aku berharap kita ini tidak duduk di satu majelis yang lebih berat dan diharapkan kebaikannya seperti majelis kita ini. Aku berharap ini majelis paling kita harapkan yang memberatkan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Aku berharap majelis ini. Kenapa? Ketemu sampai nangis loh. Berarti mendapatkan manfaat, mendapatkan kenikmatan dalam pertemuan itu. Faqala al-Fudail, tapi Fudail itu berkata, ma jalastu majlisan akhwafu alayya min hadha. Kalau Sufyan ini majelis yang mendapatkan harapan pertemuan itu, tapi kalau Fudail ini kebalikannya, manusia ini subhanallah ya. Beda-beda ya sikap manusia. Kata Fudail ini, sedangkan aku wahai Sufyan tidak ada majelis yang pernah aku hadiri yang paling aku takuti seperti majelis ini. Kemudian ini majelis yang harapannya besar, yang ini lebih takut. Jadi manusia itu memang ada yang besar harapannya, ada yang besar rasa takutnya. Tapi dua-dua itu harus campur jadi satu. Mabainal khawfi wal raja majif ala ahdil wafa. Orang kalau mau mendekat kepada Allah harus punya dua sayap takut dan sayap harapan. Burung kalau sayapnya satu aja tidak bisa terbang kepada Allah. Kalau takut kok tidak bisa dekat kepada Allah. Tapi berharap terus tidak ada rasa takutnya juga tidak bisa dekat kepada Allah. Kata Fudail, tidak ada majelis yang paling aku takuti seperti majelis ini. Faqala Sufyan bertanya, wa kaifa ya Aba Ali? Loh, kok bisa seperti itu? Hai Fudail, kata Sufyan. Kenapa kamu takut dengan majelis yang indah ini? Kata Fudail, alasta ta'midu ila ahsani hadithika fatuhaddithuni bihi wa ana amidtu ila ahsani ma inni fahaddathuka bihi fatazayyanta li wa tazayyantu laka. Bukankah engkau telah sengaja memperelok ucapanmu untuk diriku dan aku memperelok ucapanku untuk dirimu? Bukankah saat itu kita sama-sama sengaja memperindah ucapan dan tindak tanduk kita, bukan karena Allah tapi karena saling riak, gitu ya. Saling riak, gitu. Bahasanya diperindah, tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tindak tanduknya diperindah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah seperti itu? Kata Fudail, itu yang menjadikan aku sangat takut dengan majelis ini. Fabaka Sufyan, mendengar ucapan Fudail itu, maka Sufyan itu menangis. Fayajib an takuna mujalasatuka lil ikhwan wa mulaqatuhum ala miqdari ghasbin fi ihtiyatin wa nadharin latif. Maka setelah mendengar semua ini, di setiap majelis kita, pertemuan kita dengan saudara-saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita memperhatikan tujuan kita, niat kita. Miqdari qasdin, tujuan kita, fihtiyatin, dalam berhati-hati dan dalam nadharin latifin, yaitu dalam penelitian yang lembut. Harus kita ini teliti, setiap bertemu memperhatikan niat kita, berhati-hati terhadap niat kita, dan juga memperhatikan teliti terhadap ucapan dan gerak-gerik kita di dalam hati.
harus teliti kita, waspada. Jangan lalai. Kamu kalau bertemu orang, walaupun itu orang soleh, jangan lalai. Jangan lalai, perhatikan. Karena itu celah untuk menjadi hijab antara kita dengan Allah itu sangat besar. Apalagi ketemu orang yang tidak soleh. Lebih berhati-hati lagi kita ya. Fala yaqdah dzalika hina idzin fi uzlatika wa tafarrudika 'anil nas. Jangan sampai pertemuan kamu itu menodai uzlah kamu dari manusia dan proses kamu mengucilkan diri dari manusia. Wala ya'udu 'alaika wala akhika bidararin wa afatin. Dan jangan sampai pertemuan itu mendatangkan untuk dirimu dan saudaramu itu bahaya dan penyakit. Bal bil khairin katsirin wa naf'in 'azimin. Tapi yang dicari dari pertemuan itu adalah manfaat, kebaikan yang melimpah dan manfaat yang agung. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, meluruskan niat kita, menganugerahi kita adab kepada Allah, kepada seluruh makhluk Allah di setiap waktu, di setiap tempat, dan menjadikan setiap pertemuan kita dengan para aulia, para ulama, dan para sahabat kita, dan pertemuan kita dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan semua pertemuan itu mendatangkan manfaat yang besar bagi diri kita secara lahir dan batin, duniawi, agama dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala tadha asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli zi mahabba aw hiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin rabbi isma' fadlan wa judan anna la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'ta fi kulli suri bil mustafa rasuli na'ta fi kulli suri bil mustafa rasuli na'ta fi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habib wa alihi wa sahbihi la tahsis sabbi walhamdulillahi bil hadi wa tanami di antara perbuatan yang bisa menggugurkan dosa-dosa di saat pertemuan, Nabi mengajarkan setiap usai pertemuan dengan siapapun ucapkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam riwayat Nabi juga, sahabat juga membaca surat Al-Asr. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di pertemuan. Wallahu a'lam.